Al-Sagawi Ahmad bin Al-Sagawi Al-Habib Said Abbas bin Al-Maliki Said Muhammad bin Al-Maliki Said Abbas Al-Maliki wa susun ila Bah Muslih wa ila susun Bah Nif Muslih wa susun ila Bah Ahmad Mutahhir jami' usulihim wa furu'ihim jami'an ta'allaqa bihim wa ila jami' awliya salihin masarikil adi ila magharibiha ala hadihin ya kulli niyatin salihah min dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkarta kana fa'al fadal istifadah wal hasa ala tamasukin kitabillah wa sunnati rasulih wa ta'ala wa du'a huda wa dalalatal khair ibtiga amartatillah bisawabi. Qala al-muhaddis rahimahullah nafa'ana bi ulumikum wa bi ulumi sa'iri salih fi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan daripada kajian kitab Riyadhus Shalihin, babun fil mujahadah ila al-hadis at-tasi'. At-tasi'u utawi hadis kang nomor 9. At-tasi'u utawi hadis kang nomor 9 iku an Ibni Mas'udin saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud, Sallaitu salat sapa ingsun. Sallaitu salat sapa ingsun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sumertane Kanjeng Nabi. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sumertane Kanjeng Nabi. Lailatan ing dalam wayah dalu. Lailatan ing dalam wayah dalu. Fa'atola mongko ndawaake. Fa'atola mongko ndawaake sinten Kanjeng Nabi. Fa'atola mongko ndawaake sinten Kanjeng Nabi. Al-qiyama ing ngadeg. Al-qiyama ing ngadeg. Hatta hamamtu hingga nejo sapa ingsun. Hatta hamamtu hingga nejo sapa ingsun. Bi amri kelawan perkara. Bi amri suin kelawan perkara kang Allah. Bi amri su'in kelawan perkara kang Allah. Kila mongko ditangleti. Kila mongko ditangleti sapa Abdullah bin Mas'ud. Kila mongko ditangleti sapa Abdullah bin Mas'ud. Wa malan krana apa? Wa malan krana apa? Hamamta kang nejo sapa sira. Hamamta kang nejo sapa sira bihi kelawan amrisu. Wa malan apa? Hamamta kang nejo sapa sira bihi kelawan amrisu. Ola mongkon jawab sinten Abdullah bin Mas'ud. Kala mongkon jawabi sinten Abdullah bin Mas'ud,
hamamtu nejo sapa ingsun, hamamtu nejo sapa ingsun an ajlisa ing yen to lungguh sapa ingsun, an ajlisa ing yen to lungguh sapa ingsun, wa ada'a lan ninggalaken sapa ingsun, wa ada'a lan ninggalaken sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi, hu ing Kanjeng Nabi. Muttafaqun alaih. Hadis ke-9 ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang mana dikisahkan ketika Abdullah bin Mas'ud itu sholat bersama Nabi, sholat bersama Nabi di malam hari, berarti qiyamul lail, ketika sholat malam, ketika sholat sunnah bersama Nabi, yang mana ketika waktu sholat tersebut Nabi itu memanjangkan sholatnya, berdirinya panjang sekali, sebagaimana di hadis yang sebelumnya juga yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman. Sama Hudzaifah juga seperti itu, sholat bersama Nabi. Ketika Nabi mulai membuka bacaan suratnya, setelah baca surat Al-Fatihah, Nabi baca surat Al-Baqarah. Hudzaifah ibn al-Yaman sudah menyangka ini Nabi mungkin 100 ayat terus ruku. Ternyata Nabi menyempurnakan surat Al-Baqarahnya sekitar 2 juz setengah. Setelah selesai Al-Baqarah, Hudzaifah ibn al-Yaman menyangka oh Nabi habis ini ruku. Ternyata enggak, Nabi membuka lagi dengan surat An-Nisa. Surat An-Nisa hatam. Selesai surat An-Nisa hatam, Nabi memulai lagi, membuka lagi dengan surat Ali Imran. Ya, panjang sekali. Sama, ini juga terjadi ketika Abdullah bin Mas'ud juga berjamaah bersama Nabi. Dan Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat Nabi yang paling luar biasa juga mempertahankan keistiqomahan sama Nabi. Jadi apa kesunahan Nabi itu dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Bahkan termasuk sahabat yang paling sering berjamaah dengan Nabi. Bahkan lamanya pun Nabi berdiri, Abdullah bin Mas'ud itu selalu mengikuti sholat di belakangnya Nabi. Cuma ini karena lamanya ini di luar kebiasaan Nabi, ya mungkin biasanya Nabi berdiri dalam 1 rakaat mungkin 100 ayat atau mungkin 1 atau 200 ayat. Ini Nabi melebihi daripada umumnya biasanya Nabi sholat, panjang sekali, hingga Abdullah bin Mas'ud ketika menjadi makmumnya Nabi itu seperti merasa ini kok tidak selesai Nabi berdirinya. Ini kok Nabi tidak ruku-ruku. Sampai Abdullah bin Mas'ud ini punya prasangka ingin menyudahi sholatnya dan meninggalkan Nabi, karena saking terlalu lamanya Nabi berdiri. Ya, mungkin karena capeknya, pegelnya dan sebagainya, ya kan. Kira-kira kita sholat paling lama berdiri berapa lama? Mungkin 1 menit, ya 2 menit. Pernah nggak kita sholat misalnya kalau taraweh di sini hataman nggak tarawehnya? Sholat taraweh di sini hataman Quran nggak? Apa kul huwaile? Kalau di Mekah dulu saya setiap bulan Ramadan itu kita mengadakan hataman Quran di dalam sholat taraweh. Jadi dengan target misalnya nanti 28 hari. Jadi tanggal 28 start tanggal 1, dimulai tanggal 1 Ramadan, nanti tanggal 28 hatam. Jadi hatamnya ya dimulai di tarawih, nanti selesai juga di tarawih. Dan itu semua dibaca selama sholat tarawih. Jadi 1 kali 1 malam itu bisa sekitar 1 juz mungkin 1/4 atau 1 juz 1/8 seperti itu. Yang mana targetnya ya kalau 28 selesai nanti ada hitungannya. Jadi ya sholat taraweh 20 rakaat
Nah, itu diisi dengan bacaan Quran itu semua. Jadi dari juz 1 sampai nanti hatam juz 30 dalam masa 28 hari. Dan itu lama. Kita biasanya start mulai sholat itu jam 9. Nah, selesai itu mungkin sekitar jam 10 lebih. Ya, jam 10 lebih 10 atau jam 10 lebih 15. Itu saja mungkin dalam satu rakaat berdiri kita mungkin cuma 10 menit atau mungkin 5 menit. Ya. Nah, ini Nabi dalam satu kali berdiri itu baca surat Al-Baqarah, baca surat An-Nisa, baca surat Al-Imran. Bisa kita bayangkan, berarti Nabi berdiri berapa jam dalam satu rakaat. Lah, Abdullah bin Mas'ud itu termasuk sahabat yang senang ngikuti Nabi. Tapi ketika suatu saat sholat sama Nabi, Nabi itu berdirinya lamanya itu enggak pada umumnya, enggak seperti biasanya, lama sampai ada keinginan ingin meninggalkan Nabi saking lamanya. Tapi Abdullah bin Mas'ud tetap sholat sama Nabi berdiri dalam keadaan berdiri. Ya kan? Padahal ini sholat sunnah. Ketika sholat sunnah, ketika seseorang ini dalam keadaan enggak mampu, maka dia diperbolehkan untuknya duduk. Ya, sholat dalam keadaan duduk. Tapi Abdullah bin Mas'ud kenapa? Mura'atan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga sikap, menjaga akhlak karena sholat bersama Nabi. Sama ketika kita sholat berjamaah dengan para kiai, dengan para alim ulama, dengan para masyayikh, maka kita harus sholat di belakang menjadi makmum itu yang tenang, jangan berisik sendiri, jangan guyon sendiri, ya kan? Harus khusyuk, ya, menghormati para alim ulama. Al-ashiru utawi hadis kang nomor 11 iku an Anasin radhiyallahu anhu saking sahabat Anas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Rasul qala dawuh sinten Kanjeng Rasul qala dawuh sinten Kanjeng Rasul yatba'al maita salasatun yatba'al maita salasatun ila akhirih. Yatba'u ngetutna melu, ya, ngetutna utawa melu al mayita ing mayit, al mayita ing jenazah. Apa salah satun telu ahluhu rupane keluargane mayit, wa maluhu lan bondone mayit, wa amaluhu lan penggawean utawa amale mayit, wa amaluhu lan amale mayit. Fayarji'u moko balik apa isnani loro, wa yabqalan netep apa wahidun siji, yarji'u mongko balik apa ahluhu keluargane mayit, wa maluhu lan bondone mayit, wa yabqalan netep apa amaluhu amale mayit. Muttafaqun alaih. Hadis ke-10 diriwayatkan dari sahabat Anas yang mana Rasulullah SAW itu bersabda bahwasanya ketika seorang manusia itu meninggal dunia,
Siapa saja, saya, jenengan, orang-orang soleh, orang-orang fasik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, semuanya tidak terkecuali, semua di dunia ini akan meninggal, ya kan? Anda, saya akan meninggalkan dunia ini, akan menemui yang namanya kematian. Dan setiap kematian datang, maka akan ada 3 hal yang mengikuti kematian itu tadi, mengikuti orang yang mati tersebut. Yang pertama apa? Keluarganya. Yang kedua apa? Hartanya. Yang ketiga, amalnya. Kemudian Nabi menjelaskan, dan dari 3 hal ini yang dia memiliki hubungan dengan mayit, itu 2 di antara 3 itu akan kembali, tidak mengikuti, ya. 2 di antara 3 ini akan kembali, dan 1 di antara 3 ini akan menetap bersama mayit, yaitu di perjalanan kehidupannya setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan barzahiyah, ya, alam barzah, alam kubur. Amal ini akan mengikuti. 2 hal yang akan meninggalkan mayit itu apa? Keluarganya yang pertama, ya. Ketika seorang jenazah meninggal, seorang istri meninggal, suami meninggal, atau orang tua meninggal, maka keluarganya, anaknya, adiknya, kakaknya, semua akan kembali ke rumah. Bukan berarti terus akan ikut dikubur di situ wong masih hidup, ya kan? Tetap sang jenazah ini dia akan sendiri. Keluarganya mungkin hanya mengantarkan sampai tempat peristirahatan, yaitu pemakaman. Setelah itu mau berapa lama kira-kira sang keluarga itu kuat duduk di kubur seminggu, ya, nginep di kuburan, menemani jenazah tersebut? Boro-boro seminggu, 3 hari saja belum tentu, ya. Maka akan kembali. Kemudian hartanya pun ya akan kembali, ya kan? Nggak bisa harta terus ikut gitu ya, dikubur menemani untuk kehidupan berikutnya. Sebagaimana pemahaman daripada sebagian orang, kan ada, ya kan, ketika meninggal dikubur, terus habis itu uang perhiasan dikubur semua. Kenapa? Buat beli rumah di akhirat katanya. Enggak, kalau Islam tidak memiliki cara pandang yang seperti itu. Kemudian, dan 1 yang akan mengawalnya yaitu apa? Amal kebaikannya. Amal. Lah, amal ini tergantung kita, ya kan? Seseorang ketika mati, dikubur, dipendam di dalam kubur, yang akan menemaninya ini amalnya. Dan ketika amal yang menemaninya amal yang baik, maka amal tersebut akan menjadi cahaya penyinar di dalam kuburnya, dan menjadikan kubur tersebut menjadi taman-taman surganya Allah. Tetapi kalau amal yang menemani dia adalah amal-amal yang buruk, maka amal buruk tersebut akan menjadi siksanya dia sebelum dia merasakan siksanya neraka. Maka kita harus punya persiapan, kita harus punya amal yang baik yang banyak, karena harta yang kita miliki, keluarga yang kita miliki tidak akan menemani kehidupan kita setelah kehidupan dunia. Kita mati selesai. Alhamdulillah kalau kita punya anak soleh, doanya akan menemani kita. Tapi kalau anaknya tidak akan menemani kita, dia akan terus melanjutkan kehidupannya. Orang lain akan terus melanjutkan kehidupannya. Maka kita harus punya amal yang baik, karena amal yang baik ini akan menjadi teman kita di akhirat. Bahkan dalam sebuah kisah, ketika suatu saat seorang ulama itu tidur, bermimpi bertemu dengan salah seorang tetangganya yang sudah meninggal dunia. Maka bertanya, "Ya fulan," katanya, "apa yang terjadi denganmu setelah kematian?" Maka dijawab, dikisahkan, ketika aku setelah mati, maka di waktu itu datang malaikat Munkar dan Nakir, datang kepadaku. Mereka bertanya kepadaku, "Man rabbuka? Ma dinuka?
ma nabiyuka, ma kitabuka, semua pertanyaan dilontarkan kepada saya. Dan pertanyaan seperti itu siapa orang Islam yang nggak bisa jawab, ya kan? Kalau kita ditanya siapa Tuhanmu, apa jawabannya? Jawab Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Apa kitabmu? Hafal, mudah. Begitu juga orang tersebut ketika hidupnya pasti mudah untuk menjawabnya. Tapi ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nangkir, cuma bisa bergetar dan mulutnya hanya mengatakan nggak bisa menjawab, gemetar, takut yang luar biasa hingga tidak mampu menjawab. Maka ketika itu malaikat ini sudah pasti mengatakan kamu akan kami siksa. Tiba-tiba datang seseorang yang wajahnya nggak saya kenal. Wajahnya bersih, tampan, cerah, indah. Itu memanggil malaikat. Kemudian malaikatnya diajak berbicara, diajak musyawarah. Setelah diajak musyawarah, terus malaikatnya pergi. Orang itu heran, loh, saya ini harusnya orang yang sekarang mendapatkan siksa kubur. Tadi malaikat menanyakan perkara-perkara yang penting, tidak ada satupun yang bisa aku jawab. Sekarang engkau ini siapa? Kenapa engkau bisa membuat malaikat ini kembali pergi meninggalkanku? Maka dijawab, ya fulan, katanya, aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku ini bentuk sholawat yang kamu baca selama kamu hidup di dunia. Maka aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menemani kehidupanmu di dalam kuburmu. Itu termasuk salah satu fadilahnya kita membaca sholawat. Maka perbanyak sholawat, ya, perbanyak zikir, perbanyak amal soleh, perbanyak husnudzon, perbanyak kesabaran, ngaji yang benar, ya, mumpung masih di sini itu dimanfaatkan. Nah, jadi amal kita yang akan menemani kita. Al-hadi asyar utawi hadis kang ke-11 iku an Ibni Mas'udin, saking sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud ing qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala maka bersabda nyabda sinten an-nabi kanjeng Nabi ing al-jannatu ila akhirih. Al-jannatu utawi swarga, al-jannatu utawi swarga iku aqrabu luweh parek, iku aqrabu luweh parek ila ahadikum maring salah suwijine sira kabeh, ila ahadikum maring salah suwijine sira kabeh min syiraki na'lihi saking gesekane sendale sira kabeh, saking gesekane sendale sira kabeh, wan narulan utawi neraka, wan narulan utawi neraka iku mislu dzalika iku sepadane swarga, iku mislu dzalika iku sepadane swarga. Rawahul Bukhari. Hadis ke-11 ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud sama, yang mana Nabi itu pernah bersabda surga. Nabi di sini memberikan apa? Tamfil, permisalan, ya, karena termasuk salah satu cara seorang guru yaitu Nabi memahamkan para sahabatnya, salah satunya dengan cara memberikan permisalan agar apa? Lebih mudah difahami. Yang mana Nabi memberikan permisalan tentang surga, tentang neraka. Surga itu seperti apa sih, katanya? Bagaimana sih hubungan seorang makhluk dengan surga? Jaraknya itu seperti apa? Maka Nabi menjelaskan surga itu sangat dekat bagi kalian semua, kata Nabi.
yang mana jaraknya itu seperti sandal dengan kaki kita. Ya, kalau kita pakai sandal, antara kaki dengan sandal itu jaraknya bagaimana? Dekat enggak? Dekat, nempel sini, ya kan? Dan Nabi mengatakan jarak antara kalian dengan surga itu sangat dekat. Begitu juga jarak kalian dengan neraka, itu juga begitu dekat. Maknanya segala sesuatu amal yang kita kerjakan, walaupun amal itu amal yang ringan, ya kan? Walaupun amal itu amal yang ringan, tapi amal itu amal taat, amal kebaikan, maka bisa menjadi sebab kalian masuk surga, walaupun amal yang ringan. Contohnya apa? Termasuk amal yang ringan, seperti kita di jalan melihat ada batu yang mana kalau motor lewat kemungkinan besar bisa aja jatuh, maka kita singkirkan itu batu. Maka dengan cara menyingkirkan batu tersebut itu bisa menjadi sebab kita, ya kan, amal yang ringan tersebut menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Begitu juga sebaliknya, amal yang ringan di dalam berbuat dosa itu juga bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam neraka. Karena orang pada umumnya ketika menganggap sesuatu itu perkara yang ringan, menganggap dosa itu dosa yang kecil, maka mereka merasa mengerjakannya itu nggak masalah karena dosanya kecil. Saking nggak masalahnya menjadi sebuah kebiasaan. Maka ketika menjadi sebuah kebiasaan, dosa tersebut berarti terus dikerjakan. Sebagaimana peribahasa, sedikit-sedikit menjadi bukit. Dosa yang kita kerjakan kecil, tapi terus menerus karena kita membiasakan, akhirnya menjadi banyak. Seperti contoh ketika kita bercanda dengan teman, ya kan? Kemudian ketika bercanda kita jengkel, kita ngomong kotor, misuh. Ya kan? Kita merasa misuh itu adalah sesuatu yang biasa. Jelek apa buruk? Ya kan? Ngatain orang itu jelek apa buruk? Jelek. Cuma karena sudah kita membiasakan, akhirnya merasa dosa tersebut adalah dosa yang biasa. Akhirnya kita mengulangi dosa itu terus menerus. Akhirnya sebab dosa tersebut yang sedikit, yang kecil akhirnya menjadi bukit. Akhirnya karena itu tadi menjadi sebab kita masuk ke dalam neraka. Nah, maka Nabi mengajarkan kita jangan pernah kita memandang remeh perkara yang remeh, ya kan? Jangan pernah kita memandang remeh perkara yang remeh, karena perkara yang remeh bisa menjadi sebab kita selamat masuk ke dalam surga dan bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam neraka. Dan juga anna tahsilal jannah sahlun bitashihil qasdi wa fi'li ta'at. Dan juga orang itu kalau mau masuk surga syaratnya itu mudah. Apa syaratnya? Tashihil qasd, dengan cara memperbaik niatnya, ya kan? Dengan cara memperbaik niatnya dan juga melakukan amal taat. Intinya itu. Allah tidak meminta kita, kamu mau masuk surga sedekah berpuluh-puluh juta. Kamu mau masuk surga, kamu bangun masjid. Kamu mau masuk surga, kamu bangun pesantren. Kamu mau masuk surga, kamu harus belikan orang itu mobil. Allah nggak minta itu semua. Allah minta perbaiki niatmu dan beramalah dengan yang baik. Itu kunci surga. Nah, kalau kamu punya kelebihan harta, baru manfaatkan hartamu di jalan Allah. Kan gitu. Begitu juga sama. Sebagaimana neraka. Masuk neraka itu nggak harus orang yang dia itu zina, nggak harus orang itu membunuh, nggak harus sebabnya cuma orang itu musyrik, kafir, menyekutukan Allah. Enggak. Ketika kamu membiasakan di dalam melakukan dosa, mengikuti hawa nafsu terus menerus,
ya kan, terus menerus dengan cara meremehkan dosa tersebut, itu bisa menjadi sebab kamu masuk ke dalam neraka. Nah, maka hati-hati, khususnya kita punya mulut ini sangat sering sekali nyakiti hati orang lain, ya kan. Kalau guyon harus tahu. Kalau sudah lihat teman ini dengan guyonan kita jengkel, jangan diteruskan. Karena guyonan tersebut tidak mendapatkan manfaat, bahkan malah mudarat. Kalau sampai teman kita yang sakit hati berdoa, dan doanya orang yang zalim itu apa? Mustajab. Doa orang terzalimi itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terus mendoakan kita dengan doa yang jelek, naudzubillah min dzalik, dikabulkan oleh Allah, bagaimana? Apa kita nggak nyesel cuma gara-gara guyonan, sakit hati akhirnya merasa terzalimi, dia berdoa minta sama Allah dikabulkan, nanti bagaimana? Naudzubillah min dzalik. Jangan ya, kita punya mulut kita jaga sebaik-baiknya agar kita semua menjadi orang yang selamat, orang yang beruntung, orang yang manfaat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta ayo yang mau baca silahkan. Yang nggak usah disuruh lah, yang berani angkat tangan. Ayo, ini Mas siapa? Bisa? Yang barusan ini aja dibaca. Bismillah. Maju, ini kasih mic aja. Ikra. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadi Asyar, utawi hadis kami 11. Baru? Sudah berapa tahun di sini? Baru berapa bulan? Di sini sudah mondok berapa lama? Baru ya? Alhamdulillah. Sebelumnya pernah mondok? Di mana? Oh, di Tangerang. Berapa lama di Tangerang? Metodenya baca kitab kayak di sini apa beda? Beda. Nah, ya. Enggak apa-apa, bismillah. Ani Bani Mas'udin radhiyallahu anhu, iku saking sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, mugi-mugi bareng ridho maring Allah, anhu saking Ibnu Mas'ud, qala sapa Ibnu Mas'ud, ngedikan sapa Ibnu Mas'ud, ing qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu aqrabu, utawi swarga iku luwih paring, Luwih parak. luwih parak, Parak itu dekat ya. Terus luwih parak ila ahadikum, maring salah suwiji sira kabeh, min sira naqlihi, saking rijul, saking gesekanipun gesekanipun sendale sira kabeh. gesekanipun sendale sira kabeh. Wan naru mislu dzalik, Wan naru utawi neraka, wan naru utawi neraka iku mislu dzalik, iku kepadane
Suwargo. Rawahul Bukhari. Nah, ba'du, ayo siapa lagi? Yang belakang, yang kopiah putih itu, nah itu angkat tangan tadi, bismillah, maju. Asatid itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kelas berapa? Kelas 11. Di sini sudah berapa lama? Baru 1 tahun. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'u utawi hadis kang kaping 9 an Ibnu Mas'ud dan ceritake saking sahabat Ibnu Mas'ud. Qala istawu sapa Ibnu Mas'ud, sholaitu sholat sapa ingsun ma'an Nabi dalam serta kanjeng Nabi. Lailatan ing sholat wengi fa aqala mongko nglawakaken sinten Nabi an qiyama ing jumene. Hatta mantu sing ngejo sapa ingsun di amri sugih lawan perkara kang Allah. Kila mongko ditakoni sapa ingsun bahwa malan krana apa mantu kang nyejo sapa sira Hamamta ya. Hamamta kang nyejo sapa sira bihi kelawan amri sugih. Kala jawab sapa Mas'ud, memang penyeja sapa ingsun an aja bisa nyentolong sapa ingsun wa adahu lan ngalaken sapa ingsun ing Nabi mutafaqun alaih. Ya. Satu lagi. Ayo yang berani langsung maju. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sunnah al-ashiru utawi kang 10 hadis kang 10 an Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sinten Rasul yatba'u metut al-malika ing mayit salatatun ana telu Apa salah satu telur? ahluhu rupane keluargane si mayit wa maluhu lan keluargane si mayit wa amaluhu lan amale si mayit fayaji'u monggo balik apa itnani loro kaya bekal lan matlab apa wahidun siji yarji'u monggo balik apa ahluhu keluargane si mayit wa maluhu lan keluargane si mayit wa bekal lan matlab apa amaluhu amale si mayit mutafaqun alaih. Barakallahu fiikum. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim.